Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sudah siapkah kalian untuk menerima materi pembelajaran hari ini? Materi pembelajaran hari ini adalah tematik tema 6 subtema 3. Sebelum masuk ke pembahasan, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk dengan nada lagu Langit-Langit. Pasti kalian sudah tahu kan? Ayo semua kita belajar aturan dan tata tertib di sekolah. Tata tertib harus kita patuhi. Apabila dilanggar dapat hukuman. Ayo semua kita belajar aturan dan tata tertib di sekolah. Tata tertib harus kita patuhi. Apabila dilanggar dapat hukuman. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran tematik tentang merawat hewan dan tumbuhan, tema 6 subtema 3, tumbuhan di sekitarku. KD 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik dapat menyebutkan aturan pelaksanaan tata tertib dalam sebuah permainan. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat tata tertib dalam permainan, dan peserta didik dapat menyebutkan sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam permainan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Nah, apa saja tata tertib di sekolah yang sudah kita bahas minggu lalu? Pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Ketiga, berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang teman-teman sewaktu istirahat akan bermain bersama, dipandu oleh Pak Guru. Kira-kira permainan apa ya? Permainannya adalah tentang lebah, kumbang, dan bunga. Seperti apa aturan mainnya? Kita simak yuk. Baik anak-anak, Bapak akan bacakan salah satu permainan yang bisa dimainkan di sekolah, yaitu permainan lebah, kumbang, dan bunga. Adapun aturannya, pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 siswa. 2. Tiap kelompok menentukan siapa yang berperan sebagai lebah, bunga, dan kumbang. Ketiga, setiap kumbang harus mempertahankan bunga di kelompoknya. Keempat, setiap lebah harus menangkap bunga dari kelompok lain. Kelima, 2 kelompok saling berhadapan. Keenam, saat lebah mengejar bunga, kumbang menghalangi lebah lawan. Ketujuh, siapa yang menangkap bunga terlebih dahulu akan menang. 8. Peserta tidak boleh saling mendorong, memukul, atau menyakiti lawan. 9. Ketika guru berseru tangkap, permainan dimulai. 10. Ketika guru berseru selesai, permainan diakhiri. Kenapa dalam permainan harus ada aturan? Iya, betul, agar permainan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Aturan saat bermain itu apa saja ya? Nah, pertama, bermain dengan rukun. Kedua, menjelaskan permainan kepada teman yang belum tahu. Ketiga, bermain tidak boleh lupa waktu. Keempat, merapikan alat bermain. Kelima, tidak curang saat bermain. Keenam, mencuci tangan dan kaki setelah selesai bermain.
Ketujuh, berpamitan kepada orang tua. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang rukun dalam bermain. Ada permainan lompat bambu. Ada permainan layang-layang. Ada permainan gundu. Ada permainan rumah-rumahan. Ada permainan sepak bola. Dan ada permainan hula hoop. Nah, semua permainan yang dilakukan oleh teman-teman ini dilakukan dengan rukun dan menyenangkan. Manfaat menaati aturan permainan. Yang pertama, permainan menjadi menyenangkan. Kedua, menumbuhkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Ketiga, terwujudnya kehidupan yang aman dan damai. Sikap kita saat bermain. Apa saja yang harus kita lakukan? Sikap yang harus dilakukan saat bermain, pertama, bersikap sopan, bertutur kata lembut, bersikap adil, dan selalu meminta maaf kalau berbuat salah. Sikap yang tidak boleh dilakukan saat bermain adalah: pertama, berkelahi. Kedua, mengejek. Ketiga, berbohong. Keempat, sombong. Kelima, iri hati dan dendam. Akibat melanggar aturan permainan, apa saja ya akibatnya? Pertama, akan terjadi kecurangan. Kedua, akan terjadi perselisihan. Ketiga, akan timbul sikap dendam. Keempat, tidak disukai teman. Kelima, permainan tidak akan menyenangkan. Nah, ketika bermain, jangan sampai seperti contoh berikut ini ya. Nah, dia mengejek temannya sampai temannya menangis. Kemudian tidak mau gantian mainan, bahkan rebutan, ya, tidak mau saling mengalah. Dan akhirnya terjadilah perkelahian, saling tonjok menonjok. Ini tidak boleh ya dilakukan sama kalian sewaktu kalian bermain bersama teman kalian. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga yang Bapak sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa pelajari tema 6 subtema 4 untuk materi minggu depan ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.